Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Geger Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah cerita fiktif yang menarik. Sebelum memulai, kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesamaan nama tokoh dalam cerita ini. Hal tersebut hanyalah kebetulan semata dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita dapat memetik hikmah yang bermanfaat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe agar dapat mendengarkan cerita menarik lainnya. Rohmat berjalan dengan langkah tertatih-tatih di jalanan berbatu desa Sukamulya. Wajahnya tirus, tubuhnya kurus, dan matanya menyimpan luka yang tak terucap. Dia mengenakan baju lusuh dan membawa tas kecil di pundaknya. Angin sore meniupkan daun-daun kering yang beterbangan, seolah menyambut kembalinya seseorang yang telah lama hilang. "Itu, Rohmat?" bisik seorang ibu tua dari balik pagar bambu. "Tidak mungkin. Dia sudah mati. Majikannya bilang dia tenggelam saat bekerja di kota," jawab tetangga di sampingnya, nyaris berbisik namun penuh ketakutan. Rohmat tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Dia hanya ingin kembali ke rumah lamanya, tempat semua kenangan pahit dimulai. Rumah itu masih berdiri di pinggir desa, dikelilingi pohon-pohon rindang yang kini terlihat seperti makhluk hidup yang mengintai. Atapnya bolong, dindingnya lapuk, tapi Rohmat tahu inilah tempat ia dibesarkan. Ia membuka pintu kayu yang hampir lepas dari engselnya. "Mak! Bapak!" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Rumah itu kosong. Hanya ada bayangan kenangan yang menghantuinya. Dia ingat saat pertama kali dijual oleh orang tuanya sendiri kepada seorang majikan di kota. Kala itu, dia baru berusia 8 tahun. Majikan itu, Pak Darmo, adalah orang kaya raya yang memiliki usaha besar. Tapi di balik kekayaannya, ada rahasia gelap yang tak diketahui orang desa. Ketika bekerja untuk Pak Darmo, Rohmat mulai melihat hal-hal aneh. Setiap malam Jumat, Pak Darmo menghilang ke gudang besar di belakang rumahnya. Terkadang terdengar suara jeritan dari dalam gudang itu. Hingga suatu malam, Rohmat melihat dengan mata kepalanya sendiri, anak-anak lain yang bekerja untuk Pak Darmo dijadikan tumbal pesugihan. "Jangan bergerak, atau kau akan bernasib sama seperti mereka," bisik seorang pelayan tua yang memergoki Rohmat mengintip. Malam itu, Rohmat bertekad kabur, tapi majikannya mengetahui rencana itu. Rohmat diikat, dipukuli, dan disiapkan sebagai tumbal berikutnya. Namun, entah kenapa, malam itu ritual tidak berhasil. Rohmat mendengar jeritan Pak Darmo saat tubuhnya dilempar ke dalam guci besar berisi cairan hitam. "Kenapa tubuh anak ini tidak diterima?" teriak Pak Darmo dengan suara parau. Seorang dukun yang memimpin ritual menjawab, "Ada sesuatu yang melindunginya. Dia bukan anak biasa." Dalam kekacauan itu, Rohmat berhasil kabur. Setelah kabur, Rohmat hidup terlunta-lunta di jalanan, bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Butuh 15 tahun baginya untuk mengumpulkan keberanian kembali ke desa. Tapi kini, ia tidak lagi Rohmat yang sama. Saat malam tiba, Rohmat duduk di teras rumah lamanya. Bulan purnama bersinar terang, tapi suasana terasa mencekam. Tiba-tiba, suara langkah terdengar mendekat. Seorang pria tua dengan tongkat berdiri di depan pintu. "Kau kembali, Rohmat!" katanya dengan suara serak. "Bapak," jawab Rohmat dengan nada dingin. Pria tua itu adalah bapak kandungnya, yang dulu menjualnya kepada Pak Darmo. Rohmat merasakan amarah membuncah, tapi dia menahannya. "Kenapa kau kembali? Apa yang kau inginkan?" tanya bapaknya. "Kebenaran," jawab Rohmat singkat. Semua orang di desa tahu tentang Pak Darmo. Dia pernah menjadi donatur besar di Sukamulya. Tapi ketika Pak Darmo mendadak meninggal dengan cara yang misterius,
Desas-desus tentang pesugihan mulai menyebar. Tidak ada yang tahu bahwa Bapak Rohmat adalah bagian dari rahasia itu. "Kau tahu kenapa aku dijual?" tanya Rohmat dengan tatapan tajam. Bapaknya hanya menunduk, tak berani menjawab. "Kau tahu apa yang mereka lakukan padaku? Mereka mencoba menjadikan aku tumbal." Suara Rohmat meninggi, penuh amarah. Bapaknya akhirnya bicara. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam nyawa keluargamu kalau aku tidak menyerahkan anakku." Rohmat tertawa pahit. "Nyawa keluarga? Kau memilih uang dibanding anakmu sendiri." Malam itu, Rohmat mengumpulkan warga desa di balai desa. Dia menceritakan semuanya, bagaimana Pak Darmo menggunakan pesugihan dan bagaimana bapaknya terlibat. "Rohmat, apa kau punya bukti?" tanya seorang warga. "Lihat ini." Rohmat mengeluarkan liontin kecil yang dia ambil dari gudang Pak Darmo. Liontin itu adalah simbol pesugihan yang sangat dikenal dalam legenda mistis setempat. Tiba-tiba, lampu-lampu padam. Angin kencang bertiup, membuat orang-orang panik. Dari kegelapan, terdengar suara berat yang tidak manusiawi. "Kau berani membuka rahasiaku?" Suara itu bergema, dan sosok hitam besar muncul di depan balai desa. Warga desa berlarian ketakutan, tapi Rohmat berdiri tegak. Dia tahu ini adalah arwah Pak Darmo yang marah karena rahasianya terbongkar. "Aku tidak takut padamu lagi, Darmo," teriak Rohmat. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Rohmat melawan sosok itu. Dia menggunakan liontin pesugihan untuk menghancurkan makhluk itu. Saat liontin dihancurkan, arwah Pak Darmo menjerit keras sebelum menghilang bersama angin malam. Setelah kejadian itu, warga desa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mendirikan tugu untuk mengenang anak-anak yang hilang.